Ditembak si Doi memang bukan main rasanya. Ditembak Pak Polisi, waduh, silahkan kamu saja. Saya tidak ikut-ikutan. Setiap harinya ada saja kasus penembakan yang terjadi. Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain pun sama. Kasusnya pun juga beragam. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran bagaimana rasanya tertembak peluru? Dalam video ini, saya akan memberitahu kalian semua jawabannya. Jadi, simak terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, putar dulu intronya. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. Success. Pada dasarnya, peluru yang menembus dagingmu memang akan menimbulkan luka kecil. Sebenarnya tergantung jenis senjatanya juga. Kita anggap saja menggunakan senjata pistol, karena kalau shotgun ataupun AWM sudah pasti orang tersebut akan mati. Lalu saya mau bertanya ke siapa kalau orangnya sudah koit? Tapi walaupun hanya menimbulkan luka kecil, peluru yang menembus tubuh manusia bisa mengakibatkan kerusakan fatal, karena peluru akan merusak daging dan sel saraf di tubuh manusia. Lukanya memang kecil, tapi pelurunya dalam sekali masuknya. Sama aja bohong kalau gitu. Tertembak peluru adalah perkara hidup dan mati. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Satu tembakan di lengan atau kaki saja sudah bisa membunuhmu, apalagi kalau kamu tertembak bazooka. Yang pasti, kalau kamu tertembak, ia tidak bisa respawn lagi. Dalam film, tidak jarang adegan baku tembak terjadi. Namun, kita sering diperlihatkan seseorang yang tidak kunjung mati meski sudah tertembak berulang kali. Bukannya saya doakan yang jelek, tapi tidak masuk akal saja. Mungkin karena dia pemeran utama, jadi sulit untuk dibunuh. Atau mungkin dia menguasai ilmu kebal. Sebenarnya, penyebab nomor satu kematian orang yang tertembak adalah karena kehilangan darah. Itu terjadi karena pendarahan di dalam tubuh akibat luka yang ditimbulkan oleh peluru. Selain itu, peluru juga bisa merusak organ vitalmu. Peluru akan menyobek organ vitalmu, sama seperti saat peluru menyobek kulit dan daging luarmu. Saat terkena organ vital, kamu beresiko menjadi organ tunggal. Maksud saya gagal organ. Dari pengalaman mereka yang selamat saat terkena tembakan, rasa sakit ketika peluru menghantam tubuh tidak langsung terasa. Peluru yang menghantam tubuh dengan cepat dan kuat menyebabkan tubuh korban akan jatuh karena terkejut. Sesaat kemudian, orang yang tertembak akan merasakan rasa panas dan melepuh di sekitar bagian tubuh yang tertembak, disertai dengan darah yang mengalir akibat daging yang terluka. Peluru yang tidak melukai organ vital seperti jantung, otak, ataupun paru-paru bisa memberikan kesempatan bertahan hidup lebih besar. Tapi perlu diingat, peluru yang berhasil menembus kulit, merobek daging dan pembuluh darah, ketika bertemu penghalang seperti tulang dan otot, ujung peluru akan terbelah dan melebar. Ini yang mengakibatkan luka tembakan terasa sakit dan menyebabkan pendarahan hebat. Itu sebabnya, kalau kamu nonton film dan melihat adegan seseorang mengikatkan kain dengan kuat ke bagian tubuh korban yang terluka, itu dilakukan agar pendarahan perlahan berhenti dengan cara memberikan tekanan kepada luka. Selain itu, pertolongan yang bisa kamu berikan kepada korban tembakan adalah mengangkat bagian yang terluka lebih tinggi dari posisi jantung korban. Hal ini dilakukan agar aliran darah menjadi melambat dan untuk memudahkan menghentikan pendarahan. Lalu, jika yang tertembak di bagian sekitar jantung, gimana cara ngatur posisinya? Apakah seperti ini? Jadi bingung saya dibuatnya. Baiklah, sampai di sini saja materi untuk hari ini. Semoga setelah melihat video ini, kamu bisa tidur lebih nyenyak dan mikirnya tidak kejauhan lagi. Tapi, kalau kamu masih penasaran juga gimana rasanya, silahkan kamu coba maling istri tetangga dan bawa kabur sampai dikejar polisi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu peluru.